Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana Romayasara, NIM 2021-12-085 dari kelas akuntansi PPB. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemeriksaan biaya dibayar di muka atau prepaid expense dan pajak dibayar di muka atau prepaid tax. Sifat dan contoh biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Keduanya mempunyai manfaat kurang atau sama dengan 1 tahun, sehingga dikelompokkan sebagai aset lancar atau current asset. Biaya dibayar di muka dimaksudkan sebagai biaya yang telah terjadi yang akan digunakan untuk aktivitas perusahaan yang akan datang. Bagian dari biaya dibayar di muka yang akan memberikan manfaat untuk beberapa periode kegiatan diklasifikasikan sebagai aset tak lancar. Contoh dari perkiraan-perkiraan yang biasa digolongkan sebagai biaya dibayar di muka. Yang pertama, premi asuransi atau prepaid insurance, yaitu biaya yang ditanggung dan harus dibayarkan nasabah dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan sebelumnya kepada pihak perusahaan asuransi. 2. Sewa dibayar di muka untuk masa tahun yang akan datang atau prepaid rent. Yang dimaksud sewa dibayar di muka dalam materi ini adalah sewa operasi. Menurut SAK Etap IAI tahun 2009, pembayaran sewa merupakan kegiatan sewa yang diakui berdasarkan metode garis lurus selama masa sewa, meskipun pembayaran sewa dilakukan dalam jumlah yang tidak sama setiap periode. Pajak dibayar di muka adalah pajak yang dibayar oleh perusahaan setiap bulan atau dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga dan akan diperhitungkan sebagai kredit pajak di akhir tahun untuk pajak penghasilan dan di akhir bulan untuk PPN. Contoh dari pajak dibayar di muka. Yang pertama, PPh 22 yaitu yang berasal dari impor barang, PPh 23 yang berasal dari bunga, dividen, royalti, dan manajemen fee. PPh 25 yang berasal dari setoran masa pajak penghasilan, dan PPN masukan yaitu pajak pertambahan nilai yang dipungut oleh pengusaha kena pajak pada waktu perusahaan membeli barang atau jasa kena pajak. Tujuan pemeriksaan atau audit objektif biaya dan pajak dibayar di muka. Tujuan yang pertama yaitu memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas biaya dan pajak dibayar di muka. Beberapa ciri internal kontrol yang baik atas biaya dan pajak dibayar di muka adalah: A. Setiap pengeluaran untuk biaya dan pajak dibayar di muka diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. B. Setiap pengeluaran untuk biaya dan pajak dibayar di muka didukung oleh bukti-bukti yang sah dan lengkap. Misalnya, polis asuransi, perjanjian sewa-menyewa, kontrak untuk advertensi, surat setoran pajak, faktur pajak masukan, bukti pemotongan PPh 22 dan 23, dan sebagainya. Tujuan yang kedua yaitu untuk memeriksa apakah biaya yang mempunyai kegunaan untuk tahun berikutnya sudah dicatat sebagai biaya dibayar di muka. Maksudnya adalah auditor harus memeriksa apakah bagian yang belum expired atau mempunyai kegunaan untuk periode yang akan datang tidak dibebankan sebagai biaya, tetapi dicatat sebagai biaya dibayar di muka. Tujuan yang ketiga yaitu untuk memeriksa apakah biaya dibayar di muka yang mempunyai kegunaan untuk tahun berjalan telah dibebankan atau dicatat sebagai biaya tahun berjalan. Maksudnya adalah auditor harus memeriksa apakah bagian expired atau masa manfaatnya sudah berlalu sudah dibebankan sebagai biaya tahun berjalan. Tujuan yang keempat yaitu untuk memeriksa apakah pajak dibayar di muka didukung oleh bukti setoran atau pemungutan pajak yang sah dan lengkap sehingga bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak pada akhir periode. Untuk bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak, perusahaan harus mempunyai bukti pendukung sebagai berikut. PPh 22 yaitu berupa bukti pemungutan dari bank, devisa, dan PIUD atau pemotongan pemberitahuan impor untuk dipakai. PPh 23 yaitu berupa bukti pemotongan dari perusahaan yang membayar dividen
sewa, royalti, atau bank yang membayar bunga deposito atau jasa giro. Yang ketiga, PPh 25 berupa bukti SSP atau surat setoran pajak, dan PPN masukan berupa bukti faktur pajak pengusaha kena pajak. Tujuan yang kelima yaitu untuk memeriksa apakah penyajian biaya dan pajak dibayar di muka dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia atau SAK ETAP IFRS. Biasanya biaya dibayar di muka yang mempunyai manfaat kurang dari 1 sama dengan 1 tahun disajikan sebagai aset lancar, sedangkan yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun disajikan sebagai aset tak lancar. Sedangkan pajak dibayar di muka bisa disajikan sebagai aset lancar atau di-offset dengan untuk utang pajak yang sejenis atau pajak penghasilan badan atau pajak pertambahan nilai. Selanjutnya yaitu prosedur pemeriksaan biaya dan pajak dibayar di muka yang disarankan. Prosedur pemeriksaan dibagi atas prosedur compliance test dan prosedur substantif test. Pembahasan prosedur pemeriksaan untuk substantif test akan dibagi dalam beberapa bagian, yaitu sewa dibayar di muka, premi asuransi dibayar di muka, biaya advertensi dibayar di muka, dan pajak dibayar di muka. Dalam praktiknya, prosedur pemeriksaan yang dibahas di sini harus disesuaikan dengan kondisi perusahaan yang diaudit. Pertama yaitu prosedur pemeriksaan untuk compliance test. Yang pertama, pelajari dan evaluasi internal control atas biaya dan pajak dibayar di muka. A. Dalam hal ini, internal control kuesioner yang digunakan tercakup dalam internal control kuesioner atas pengeluaran kas dan setara kas. Yaitu di dalam sana bisa berupa apakah setiap pembayaran yang menyangkut biaya dan pajak dibayar di muka didukung oleh bukti-bukti yang sah dan lengkap. Kedua, apakah pembayaran tersebut diotorisasi oleh pejabat perusahaannya berwenang. Ketiga, apakah bukti setoran pajak, faktur pajak masukan bukti pemotongan pajak oleh pihak ketiga di-file dengan baik dan rapi. Dan keempat, yaitu apakah lease agreement atau insurance policy di-file dengan baik dan rapi. B. Dilakukan tes transaksi atau compliance test atas biaya dan pajak dibayar di muka. Yang digunakan sebagai sampel biasanya adalah bukti pengeluaran kas dan bank, dan sampel kulop dipilih secara random. Yang kedua yaitu tarik kesimpulan mengenai internal control atas biaya dan pajak dibayar di muka. Jika dari tes transaksi auditor tidak menemukan sesuatu kesalahan, maka auditor bisa menyimpulkan bahwa internal control atas biaya dan pajak dibayar di muka berjalan efektif. Karena itu, substantif tes atas perkiraan biaya dan pajak dibayar di muka bisa dipersempit. Contoh kertas kerja pemeriksaan untuk compliance test bisa dilihat di eksibit 13-1. Ini merupakan contoh kertas kerja compliance test untuk biaya dan pajak dibayar di muka yang berasal dari eksibit 13-1. Selanjutnya yaitu prosedur pemeriksaan substantif sewa dibayar di muka atau prepaid rent. Yang pertama, minta rincian atau schedule prepaid rent per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Kedua, cek ketelitian perhitungan matematis atau mathematical accuracy. Ketiga, cocokkan saldo prepaid rent per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca dengan saldo buku besar atau general ledger prepaid rent. 4. Cocokkan saldo awal prepaid rent dengan kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Kelima, lakukan fudging untuk pembayaran prepaid rent di tahun berjalan dan periksa lease agreement atau jika sudah dilakukan di compliance test, refer ke kertas kerja compliance test. Yang keenam, TIAP atau TIIN cocokkan hasil total yang dibebankan sebagai biaya sewa ke buku besar biaya sewa. Dalam hal ada biaya sewa yang langsung dibebankan ke perkiraan biaya sewa tanpa melalui prepaid rent, jumlah biaya sewa di buku besar akan lebih besar. Ketujuh, buat usulan audit adjustment jika diperlukan.
Contoh kertas kerja pemeriksaan dibayar di muka bisa dilihat di eksibit 13-3. Ini merupakan contoh kertas kerja pemeriksaan sewa dibayar di muka yang berasal dari eksibit 13-3. Selanjutnya yaitu prosedur pemeriksaan substantif premi asuransi dibayar di muka atau prepaid insurance. Prosedur yang pertama yaitu minta rincian prepaid insurance pertanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Kedua, cek mathematical accuracy. Ketiga, cocokkan saldo prepaid insurance pertanggal laporan posisi keuangan atau neraca dengan saldo buku besar atau general ledger prepaid insurance. Keempat, cocokkan saldo awal prepaid insurance dengan kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Kelima, lakukan fudging untuk pembayaran premi asuransi di tahun berjalan. Perhatikan apakah ada diskon untuk pembayaran tersebut. Keenam, periksa polis asuransi dan cocokkan data dalam polis asuransi dengan rincian prepaid insurance. Ketujuh, up total yang dibebankan sebagai biaya asuransi ke buku besar biaya asuransi. Prosedur yang ke-8 yaitu periksa apakah nilai pertanggungan atau insurance coverage cukup atau tidak dalam arti tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. 9. Perhatikan apakah di dalam polis asuransi terdapat banker clause. Maksudnya apakah dalam polis asuransi tersebut ada salah satu pasal yang menyebutkan bahwa kalau terjadi klaim karena diasuransikan terbakar atau hilang maka ganti rugi harus dibayarkan kepada bank. Ke-10 yaitu buat usulan audit adjustment jika diperlukan. Contoh kertas kerja pemeriksaan premi asuransi dibayar di muka bisa dilihat di eksibit 13-4. Ini merupakan contoh kertas kerja pemeriksaan prepaid insurance yang berasal dari eksibit 13-4. Selanjutnya yaitu prosedur pemeriksaan substantif prepaid advertising. Prosedur yang pertama yaitu minta rincian prepaid advertising pertanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Kedua, cek footing dan cocokkan saldo akhir prepaid advertising ke buku besar dan saldo awal kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Ketiga, periksa bukti pembayaran dan surat perjanjian untuk iklan di TV atau radio atau billboard dan bukti pembelian untuk barang-barang souvenir. Keempat, periksa kebenaran pembebanan biaya. Untuk barang-barang souvenir dilakukan stok opnam atau perhitungan fisik pada akhir tahun. Selanjutnya yaitu prosedur pemeriksaan substantif prepaid tax. Prosedur yang pertama yaitu minta rincian prepaid tax pertanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Rincian bisa berjenis pajak atau dicampur. Prosedur yang kedua yaitu melakukan cek footing dan cocokkan saldonya dengan buku besar. Prosedur yang ketiga yaitu untuk pajak penghasilan bandingkan dengan angka prepaid tax rincian dengan SPT PPh badan. Prosedur yang keempat yaitu untuk pajak pertambahan nilai atau PPN masukan bandingkan angka prepaid tax rincian dengan SPT masa atau SPM. Contoh kertas kerja pemeriksaan prepaid tax bisa dilihat di eksibit 13-5 merupakan contoh supporting schedule. Dan contoh kertas kerja pemeriksaan tax bisa dilihat di eksibit 13-2 yang merupakan top schedule. Di dalam top schedule biasanya si auditor harus mencantumkan kesimpulan dari hasil pemeriksaan atas perkiraan tersebut. Apakah menurut pendapat auditor, perkiraan tersebut disajikan secara wajar atau tidak? Ini merupakan contoh supporting schedule prepaid tax dan expense pada eksibit 13-5. Dan ini merupakan contoh top schedule prepaid tax and expense pada eksibit 13-2. Selanjutnya yaitu menurut SHK Etap IAI tahun 2009, untuk sewa operasi list mengungkapkan hal-hal berikut. Yang pertama, jumlah pembayaran sewa yang harus dibayar selama masa sewa.
Kedua, jumlah pembayaran sewa selama periode berjalan yang diakui sebagai beban sewa. Yang ketiga, jaminan yang diberikan sehubungan dengan transaksi sewa. Keempat, keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan beserta amortisasinya sehubungan dengan transaksi jual dan sewa balik. Dan yang kelima yaitu ikatan-ikatan penting yang dipersyaratkan dalam perjanjian sewa. Sedangkan bagi lessor atau yang menyewakan, pembayaran sewa selama tahun berjalan dari lease atau penyewa harus diakui sebagai pendapatan sewa. Pendapatan sewa harus diakui dan diukur berdasarkan metode garis lurus sepanjang masa sewa. Meskipun pembayaran sewa guna usaha mungkin dilakukan dalam jumlah yang tidak sama setiap periode. Selanjutnya yaitu bahan untuk diskusi. Yang pertama, sering terjadi kesalahan catat pembelian kendaraan melalui leasing yang membebani bunga pinjaman dengan metode saldo menurun. Kedua, pertanggal neraca audit lupa membuat jurnal koreksi untuk membebani prepaid rental advertising yang sudah expired sebagai ex post. Dan yang ketiga, aset diasuransikan dengan nilai pertanggungan yang terlalu besar atau terlalu kecil dengan tujuan tertentu. Dan yang terakhir yaitu prepaid tax tidak didukung oleh bukti pemotongan pajak atau bukti setara pajak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.